jumlah aktifanya berapa? Jumlah aktifanya berapa? 20 juta ya. Terus prosentasenya itu ada 0,75. Kalau 20 juta, kalau 150 dengan 20 juta prosentasenya berapa? Berapa persen? 100, Pak. Ya, 20 juta itu total aktiva. Kasnya 150.000, berarti presentasenya 0,75. Nah, 75, Pak. Nah, kamu hitung, betul nggak? Jadi common size itu unsur-unsur di dalam aktiva itu dibanding dengan total aktiva. Jadi kalau 150.000 banding 20 juta sama dengan 0,75. Sekarang surat berharga 2.500.000 dibanding dengan 20 juta. Berapa persentasenya? Berapa? 12,50. Kamu lihat di buku aja ya. Ini ya, Pak. soalnya kurang ini ya, kurang jelas ya karena tidak urut ke bawah. Nah, sekarang piutang dagang itu 350.000 dengan 20 juta. Presentasinya berapa? 1,75. 1,75. Terus persediaan 776.000 dengan 20 juta. Berapa persentasenya? 3,88. Ya, sekarang kita simpulkan. Jadi common size adalah unsur-unsur dalam aktiva terhadap jumlah aktiva. Maka jumlahnya harus berapa persen? Harus berapa persen? Ayo. Karena pembandingnya adalah atau pembaginya 20 juta, sedangkan unsur-unsurnya ada di aktiva. Jadi jumlahnya harus berapa persen? Itu pembagian 100. Nah, harus 100%. Berikutnya adalah tahun 2020, sama itu. Jadi kasnya 500.000 terhadap 25 juta. Berapa persentasenya? Dua persen, Pak. Apa? 2%, Pak. Berapa persen? 2, Pak. 2%. 2, Pak. 500 terhadap 25. Ini apa ya? Berapa? Persentasenya berapa? 2%. 2,00. Ya. 500 terhadap 25. 500.000 terhadap 25 juta. 2%, Pak. Betul 2 nggak? Iya, di kalkulator 2%. Ya, 2% ya. Pak. Terus sekarang surat berharga 288.500 terhadap 25 juta. Berapa persen? 11,53%. Nah, sekarang sama dengan yang di tahun 2019. Itu jumlahnya juga harus 100%. Karena pembaginya adalah 25 juta. Sedangkan unsur-unsurnya adalah dijumlah juga sama dengan berapa? 25 juta. Apa yang kalian belum tahu di dalam common size? Jadi seperti kemarin di dalam laba rugi juga seperti itu. Persentasenya harus ada 100%. Sekarang berikutnya adalah pasifa. Jumlahnya kan harus sama. Piutang dagang kita mulai dari pasifa lancar 500.000
dengan 20 juta. Berapa persen? 2,50%. 2,5 Pak. 2,50%. Sedangkan utang bisa berapa? 250.000 terhadap 20 juta. Berapa persen? 1,25. Ya, 1,25. ya, sekarang sama perhitungannya, caranya seperti itu. Kalau common size adalah unsur-unsur dalam aktiva, dalam aktiva maupun dalam pasiva itu sama, dibagi dengan jumlah aktiva maupun jumlah pasiva, dan di jumlah harus ketemu 100%. Sekarang kalian membandingkan neraca tahun 2019 dengan neraca 2020, bagus mana? Nah, sekarang kalian bisa melihat kemarin dilihat dari apa? Likuiditas, solvabilitas, rentabilitas. Rentabilitas di aktiva di tahun 2019 berapa rentabilitasnya? Bisa dibaca nggak rentabilitasnya? Kemampuan perusahaan terhadap apa? Investasi yang ditanamkan. Ayo sekarang coba kalian analisis. Berapa investasi di sini di tahun 2019? 20 juta Pak. Kalau kalian lihat di apa? Di pasiva, investasinya berapa tahun 2019? Berapa? 20 juta Pak investasinya Pak. Ya? Investasi tahun 2019 Aktifanya. Investasinya berapa? Sekarang labanya berapa labanya? Yang 5.950.000 bukan Pak? Yang mana? 5.950.000. 5.950.000. Dari mana kamu? Ini di Lihat di pasiva. Investasi semua berapa? Modal yang ditanamkan 14.050.000. ya. Di halaman berapa? Nah, sekarang kita teruskan dulu ya, supaya kalian bisa lihat di laba rugi. Ada nggak di laba rugi sini? Di contoh itu, lihat bawahnya. Bawahnya. Laba rugi bawa dulu di contoh itu. Laporan laba rugi. Di layar. Ini nggak sama nih contohnya di sini. Baca dulu si Muhammad Kemal. Tadi yang kelas B dulu. Intan. Baca laba ruginya. Intan? Iya Pak. Dari penjualan. Penjualan 1 juta, persentasenya 100%. HPP 911.000, persentasenya 91,1%. Laba kotor 89.000, persentasenya 8,9%.
Biaya operasi, ada biaya penjualan 4.400, presentasinya 0,44%, biaya administrasi dan umum 8.000, presentasinya 0,80%, biaya list 5.600, biaya presentasinya 0,56%, penyusutan 20.000, presentasinya 2%. Laba operasi atau EBIT, katanya 38.000, presentasinya 3,8%. Laba operasi atau EBIT 51.000, persentasenya 5,1%, bunga 11.000, persentasenya 1,1%, EBT 40.000, persentasenya 4,0%, pajak 40%, sebesar 16.000, persentasenya 1,6%, EAT 24.000, persentasenya 4,0%, pajak 40%, sebesar 16.000, persentasenya 1,6%, EAT 24.000, persentasenya 2,4%. Sekarang kita analisis dulu. Kemarin saya menjelaskan bahwa penjualan sama dengan 100%. Terus di situ harga pokok penjualan berapa persen? 91,1, Pak. 91,1%. Terus laba kotornya adalah 8,9%. 8,9%, Pak. Ya. Terus kita jumlahkan. Sama nggak jumlah penjualan dengan jumlah yang kemarin saya sebutkan? Berapa persen kemarin? 100%. 100%, Pak. Kalau jumlah semua. Yaitu harga pokok penjualan ditambah apa? Laba kotor. Atau EBITDA, Pak. Bukan. Ditambah laba Beban. operasi, ditambah bunga, ditambah pajak, dan ditambah EAT. Betul ada 100% nggak? Sama nggak? 91,1 ditambah EB, ditambah bunga, ditambah pajak, ditambah EAT, ada 100% nggak? Ya, 38 ditambah 1,1, ditambah 1,6, ditambah 2,4, ada 100% nggak? Ada, Pak. Ya, 100%. Ya Pak, 100 Pak. Nah, itu jumlah dari kemarin kita analisis. Jadi ini labanya berapa? Laba bersihnya adalah 24.000. Itu labanya ya. Ini tidak ada apa? Tidak ada pengurangan dari saham Dividen. Dari ini memang nanti ketemu di analisis laporan keuangan. Sekarang kita menghitung neraca indeks PT Keluarga Sejahtera. Ya, baca analisis indeks ya dari kelas B. Intan udah belum tadi? Udah ya. Intan udah. Irfan Ramadan. Iya Pak. Ya, coba baca analisis indeks. Analisis indeks. Pada analisis indeks, semua angka dalam neraca dan laporan rugi laba diubah menjadi bentuk persentase. Angka-angka dalam neraca dan laporan rugi laba yang dijadikan tahun dasar diberi angka 100%. Angka-angka dalam neraca dan laporan rugi laba tahun-tahun lainnya diperbandingkan dengan angka-angka dalam neraca dan laporan rugi laba tahun dasar. Tahun dasar dipilih dari tahun awal atau tahun di mana situasi perekonomian dianggap normal. Berikut contoh analisis indeks.
PT Zarah Angkasa Fatomorgana neraca indeks keterangan kas pada 2014 ada 30.000 dengan persentase 100% dan 2015 10.000 dengan persentase 33,3%. Efek 50.000 persentasenya 100%. Pada tahun 2015 30.000 dengan persentase 60%. Piutang dagang. Nah, sekarang gini. Tadi siapa yang baca? Irfan ya? Ya, Pak. Irfan, kamu baca di buku aja di halaman 38. Supaya nanti ini contohnya nggak miring ya. Di pinggir ya. Jadi kamu lihat yang ini aja. Yang halaman 38. Di Pak, buku kamu. Saya jelaskan. Halaman 38, analisis indeks. Di buku halaman 38. Iya, Pak. Ini, Pak. Ini agak membingungkan soalnya nih, supaya nanti kalian sinkron dengan bukunya. Udah, sekarang aktiva lancarnya kas ya. Itu dasarnya adalah tahun 2019. Sedangkan 2020 adalah berapa? Nilai dari antara 2020 dengan 2019. Ya, kamu baca. Aktiva lancar kas 2019 150.000, 2020 500.000. Neraca indeks 2019 100.000, 2020 333,33. Nah, titik. Jadi analisis indeks itu kas tahun 2020 dibanding dengan 2019. Kalau 2019 adalah dasar kan, tadi kalian baca teori. Sehingga kalau dasarnya 100%, sedangkan tahun 2020 adalah 500.000, maka 500.000 dibanding 150.000 berarti berapa persen? 150.000 dibanding 500.000. 333,33, Pak. Nah, itu persentasenya adalah 333,33. Jadi indeks adalah apa indeks? Dasar kan? Ya enggak? Kalau 2019 dasarnya adalah 150, sedangkan tahun 2020 adalah 500, maka 150 dibagi 500.000 sama dengan 333. Yang kedua berapa itu? 2.500.000 dibanding dengan 2.883.500. Berapa? 115,34%. Ya, jadi indeksnya berapa? Indeksnya berapa? 2.500.000. Indeks kan dasar. Sedangkan tahun 2020 adalah naik menjadi 2.883,500. Berarti 2020 dibagi 2.500 sama dengan berapa? 115. Nah, 115. Indeks berarti indeks itu merupakan apa? Dasar untuk membagi tahun berikutnya. Ini naik atau turun? Dari 2019 ke 2020 kasnya. Naik ya. Dari 100% menjadi 333,33. Iya nggak? Iya. Dan berikutnya sama. Jadi indeks itu adalah dasar untuk membagi. Sedangkan untuk tahun berikutnya adalah naik turunnya itu berapa? Jadi persentasekan. Yang turun yang mana ini? Dari aktiva. Yang turun ada nggak? Ada nggak yang turun? Nggak ada, Pak.
nggak ada, semua naik ya. Nah, sekarang di Pasifa sama Pasifa. Jadi utang dagang di situ ada berapa? Tahun 2019 500.000. 500.000. Tahun 2020 510. berarti naiknya 10.000. ya 10.000 sama dengan berapa persen? 102. 2%, Pak. Ya, bukan. Kalau naiknya 10.000 berarti naiknya 2%. 2%. Ya. Kalau secara keseluruhan berarti ada 102%. Dari 100% menjadi dari 100% yaitu 500.000 menjadi 510. Jadi 102%. Di sini ada yang turun nggak? Ada, Pak, utang gaji, Pak. Utang gaji. Utang gaji, Pak. Jadi dari 100.000 menjadi 80.000. Sehingga persentasenya adalah tahun 2020 adalah 80%. Terus yang berikutnya utang dagang. Turun atau naik? Naik. Naik. Utang dagang Berapa persen? 2, Pak. Ya, 2%, Pak. 2%, Pak. utang dagang. Iya, utang dagang Ya. Utang dagang naik berapa persen? 2%. Total utang dagang naiknya 2% betul. Sekarang utang jangka panjang naik berapa persen? 50%, Pak. Iya. Utang jangka panjang, total utang lancar. Terus utang jangka panjang dari obligasi hipotek, ya itu naik berapa persen? 50%, Pak. 50%. 50. Ya, dari obligasi naik 50%, hipotek 50%. Terus total utang berapa jumlahnya? 100. Total utang dari 5.950 ke 8.800. Ya. Berapa naiknya? 42,6. 42,8%, Pak. Sekarang kita lihat modal. Modalnya itu maksudnya modal sendiri. Modal sendiri terdiri dari apa? Di sini modal sendiri terdiri dari apa? Ayo modal sendiri. Di dalam neraca itu ekuitas itu sama dengan modal sendiri. Di sini apa? Modal sendiri apa? Bagi tahan, Pak. Saham dan laba ditahan, ya kan? Terus sahamnya berapa persen? 100. Ya, sama ya. Nggak ada Tahun kenaikan. 2019 ke 2020 sama. Terus laba ditahan, Naik, Pak. Naik 4.900%. ya ini cukup tinggi ya laba ditahan. Total modal 170. Total utang harus sama dengan di atas ya. Oke. Jadi kalau common size tadi apa? Artinya? Common size artinya apa tadi? Ini adalah Unsur pada aktiva. semua unsur dibagi dengan jumlah aktiva yang diaktifanya. Sedangkan di pasifanya adalah semua unsur pasifa dibagi dengan jumlah utang dan modal sendiri dalam presentasi. Sedangkan kalau apa di sini indeks adalah dasarnya tahun laporan pertama merupakan pembagi dari kenaikan atau penurunan tahun kedua ya, tahun berikutnya. Ini bentuknya adalah neraca apa? Stafel. Tafel, Pak. Tafel kan? Iya, Pak. Ya, stafel. Tapi kalian sudah bisa ya membedakan apa common size, apa analisis indeks dari bentuk stafel. Ternyata bentuk stafel itu penggunaannya banyak sekali.
untuk menghitung apa? Menghitung apa? Common size dan analisis indeks itu membandingkan ya. Jadi kalau membandingkan kalian dengan neraca bentuk kontrol agak sulit. Jadi apa itu lebih leluasa atau lebih fleksibel. Ini cara menghitungnya di bawah sudah ada ya. Di bawahnya sudah ada, jadi kalian tinggal membaca. Kalau yang baca kalian nggak sulit. Jadi kalian nanti latihan soal ada 2 halaman. Nah, kemarin saya bagikan lembaran itu kalian kerjakan ya untuk melatih kalian tuh sudah bisa mendalami tentang rasio, neraca pro forma dan membuat neraca bentuk stafel maupun laba rugi. Untuk apa? Sekarang latihan soal ya. PR untuk PR ya halaman 39 sampai dengan halaman 43. Nah, sekarang saya absen kelas A ya. Halo, kelas A dulu ya. Iya, Pak. Dari kelas Iya, Pak. A.